Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. So, Bumi Langit adalah sebuah universe superhero. Tempatnya para superhero klasik dari Indonesia berkumpul. Tapi Bumi Langit agak berbeda dibandingkan universe superhero lainnya seperti DC atau Marvel. Bumi Langit lebih mengetengahkan ceritanya ke dunia-dunia mistis dan gaib. Seperti jin, setan, dedemit, siluman, iblis. Dan mereka juga memiliki beberapa superhero yang memiliki dasar kekuatan sihir. Kemarin aku baru aja membahas tentang duo penyihir dari Bumi Langit, yaitu Herbintang dan Siti Gahara. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa lihat tuh linknya ada di atas sini. So ya, salah satunya adalah Siti Gahara. Dan perempuan yang satu ini sepertinya memiliki latar belakang yang jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Di kisah misteri Bumi Langit diceritakan bahwa Siti Gahara adalah sosok wanita gaib yang memiliki ilmu yang luar biasa. Nenek Valare, neneknya Herbintang, dia bercerita kalau dia pernah melakukan sebuah ekspedisi penelitian sejarah di luar Pulau Jawa. Dan si nenek menemukan sebuah pedang kuno yang sudah rusak tersembunyi di dalam gua. Nenek Valare memiliki ilmu mistis yang kuat, jadi dia bisa tahu kalau pedang ini bukan pedang biasa. Dia bisa melihat kalau di dalam pedang itu bersemayam seorang gadis yang cantik, dan dia adalah Siti Gahara. Nenek Valare mencoba berkomunikasi dengan Siti Gahara, tapi ternyata yang muncul di hadapan si nenek adalah ayah dari Siti Gahara langsung. Si ayah ini ternyata adalah seorang maharaja dari sebuah kerajaan gaib. Dan karena suatu alasan, Siti Gahara yang seorang putri raja ini terkurung di dalam pedang. Si ayah akhirnya menitipkan Siti Gahara kepada nenek Valare. Dan si ayah ini bilang kalau Siti Gahara ini adalah makhluk yang unik. Karena dia adalah satu-satunya dari dimensinya yang bisa hidup dan tinggal di dimensi manusia. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Sebenarnya sih aku nebak kalau mungkin Siti Gahara ini adalah sebangsa siluman setengah manusia, makanya dia bisa berada di dua dimensi sekaligus gitu kan, dimensi manusia juga dimensi siluman. Tapi kalau dipikir lagi, bukannya di komik Sri Asih sama di komik Mandala kita melihat keberadaan bangsa siluman yang bisa dengan tenang hidup dan muncul di dunia manusia. Apakah mereka semua setengah siluman? Kayaknya sih enggak ya. Menurutku sih ada hal lain di Siti Gahara ini yang kita belum ketahui. Dan yang lebih mengerikannya lagi, dikatakan kalau Siti Gahara ini sudah berumur ribuan tahun dan dia sudah hidup sejak era Magi. Era ini masih sangat misterius, ada banyak sekali hal yang tidak kita ketahui tentang era ini. Satu-satunya hal yang kita tahu adalah era Magi ini terjadi sebelum era legenda. Ya, era Magi ini jauh lebih tua dibandingkan era legenda. So, siapapun Siti Gahara ini, dia lebih tua dari semua karakter Bumi Langit yang udah muncul sampai sekarang. Jadi era Magi ini sebenarnya belum muncul di komik Bumi Langit. Kita cuma dikasih sedikit tease aja. Tapi sebenarnya kita juga udah mendapatkan cukup banyak petunjuk loh tentang era ini. Dan aku curiga selain Siti Gahara ada 3 karakter lain yang menurutku juga berasal dari era Magi. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah Dewi Asih. Buat yang belum tahu, Dewi Asih ini adalah cikal bakal dari terciptanya superhero Sri Asih. Diceritakan pada setiap zamannya akan terpilih seorang wanita untuk memiliki kekuatan Dewi Asih. Nah, para wanita terpilih ini akhirnya disebut sebagai Sri Asih. Siapa yang memilih? Yang memilih adalah Dewi Asih itu sendiri. Dia akan muncul di dalam mimpi para wanita itu, memberikan petunjuk sekaligus melatih mereka untuk mengendalikan kekuatannya. Tapi sebenarnya siapa Dewi Asih ini? Kita masih belum tahu. Kalau di komik Jaga Bumi, diceritakan terjadi sebuah peperangan yang terjadi di era legenda. Dan di situ muncul seorang wanita yang bernama Asih. Apakah dia adalah Dewi Asih? Ternyata bukan. Aku baru aja dikasih tahu kalau perempuan ini ternyata bukan Dewi Asih. Jadi dia berasal dari bangsa Rawaya. Dan bangsa Rawaya memuja Dewi Asih. Karena itulah saat dia lahir dia diberi nama sebagai Asih. Nama yang sama dengan Dewi yang mereka puja. Dan setelah semua hal di komik Jaga Bumi ini terjadi, setelah terjadinya perang besar, Dewi Asih akhirnya muncul di hadapan mereka dan memilih Asih sebagai titisan Sri Asih yang pertama. Dan dari situlah siklus penitisan para Sri Asih
akhirnya dimulai. Jadi Asih ini adalah Sri Asih yang pertama. Dia adalah wanita pertama yang dipilih oleh Dewi Asih untuk menjadi Sri Asih yang pertama. Di komik Jagabumi saat bercerita tentang kerajaan Rawaya, di situ memang ditunjukkan kalau kerajaan Rawaya memiliki bangunan berisi ukiran patung-patung raksasa. Semuanya patung wanita dan salah satunya jelas adalah patung Dewi Asih. Jadi di era legenda, bangsa Rawaya ini sudah memuja Dewi Asih, layaknya manusia memuja para dewi. Jadi Dewi Asih ini sebenarnya siapa? Apakah dia benar-benar seorang dewi? Semuanya masih misterius. Yang jelas, kita sudah diberikan petunjuk bahwa Dewi Asih ini lebih tua dari era legenda. Di era legenda dia sudah diagung-agungkan seperti seorang dewi. Jelas dia hidup jauh sebelum era legenda. Dan sejauh ini hanya ada satu era yang dikatakan lebih tua dari era legenda. Itu adalah era Magi. So, teoriku, Dewi Asih berasal dari era Magi, dan dia masih satu golongan dengan si Tiga Hara. Bisa jadi dia adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia datang ke dimensi manusia, melakukan banyak sekali kebaikan, dan akhirnya dipuja oleh para manusia dengan status dewi. Dan kalau kita lihat kerajaan Rawaya, di situ bukan cuma ada satu patung aja, tapi ada banyak sekali patung yang berbeda. Apakah selain memuja Dewi Asih mereka juga memuja dewi-dewi yang lainnya? Dan kalau iya, siapa aja mereka? Aku curiga ini bakalan menjadi pintu masuk untuk para jagoan-jagoan bumi langit yang lainnya, seperti Sri Dewi misalnya. Sri Dewi ini berbeda dengan Sri Asih. Kostumnya memang agak sedikit mirip, tapi mereka itu berbeda. Sri Dewi ini sudah bergabung dengan bumi langit, tapi sejauh ini dia belum dimunculkan sama sekali di jagat revolusi. Ya, kostum Sri Dewi yang mirip dengan kostum Sri Asih justru bikin aku semakin mikir kalau mungkin ada hubungan di antara mereka. Dan make sense kalau aku berteori, salah satu patung itu adalah ukiran dari Sri Dewi. Dan ngomong-ngomong soal Dewi, salah satu tokoh yang juga aku curigai berasal dari era Magi adalah Dewi Api. Dewi Api adalah sebuah entitas jahat yang sangat misterius. Dia masih belum muncul di jagat revolusi, jadi kita tidak punya informasi apapun tentang Dewi Api. Tapi kalau di jagat bumi langit pusaka, dia diceritakan adalah seorang penyihir jahat yang sudah berumur sangat tua dan tinggal di sebuah gunung berapi. Ngomong-ngomong soal gunung berapi, di komik Jagabumi diceritakan kalau cerita di komik Bumi Langit ini dimulai sejak 75.000 tahun yang lalu, sejak letusan Gunung Toba. Salah satu sejarah gelap bagi umat manusia, saat itu terjadi sebuah letusan yang sangat dahsyat, membuat bumi gelap tanpa sinar matahari selama bertahun-tahun, dan selama itu dunia ditutupi oleh awan gelap yang beracun. Ini adalah kejadian sekitar 75.000 tahun yang lalu, sekitar 60.000 tahun sebelum era legenda. Apakah ini adalah era Magi? Dan kalau memang ini adalah era Magi, apakah letusan Gunung Toba ini berkaitan dengan Dewi Api? Entahlah, bisa aja salah, tapi sejauh ini semuanya mengarah ke sana. Teoriku, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar di era Magi ini, dan ini berhubungan dengan para Dewi Purba yang aku bahas tadi, Dewi Api, Dewi Asih, Dewi Sri, dan si Tiga Hara, dan mungkin juga beberapa karakter lainnya yang belum diperlihatkan. Dan inilah yang akhirnya memicu semua kejadian berantai yang terjadi di jagat bumi langit. Bisa jadi, Dewi Api adalah sosok bayangan gelap yang muncul di dalam kepulan asap gunung di sini. Intro ini juga muncul di awal film Gundala loh, dan sepertinya juga akan muncul di film-film Bumi Langit yang lainnya. Oke, itu tadi pembahasan dan juga teoriku mengenai era Magi dan juga para Dewi Purba di jagat bumi langit. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silakan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku karena di sana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.